Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Andriani dari kelas Pendidikan Matematika 2 semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang aksioma kesejajaran Euclid. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah geometri Euclid. Langsung saja, yang pertama pengertian kesejajaran Euclid. Postulat kelima Euclid atau postulat kesejajaran Euclid menyatakan bahwa hanya ada tepat satu garis sejajar melalui suatu titik di luar garis yang diketahui. Pada geometri Euclid, dua garis sejajar mempunyai jarak yang sama dan tidak pernah berpotongan. Selanjutnya, konsep kesejajaran Euclid, di mana jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal sedemikian hingga membuat jumlah sudut dalam sepihak kurang dari 180 derajat, maka kedua garis itu berpotongan pada pihak yang jumlah sudut dalam sepihaknya kurang dari 180 derajat. Kita lihat pada gambar. Untuk mempermudahnya, konsep tersebut kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal sehingga membuat jumlah sudut dalam sepihak kurang dari 180 derajat. Yang kedua, kedua garis itu berpotongan pada pihak yang jumlah sudut dalam sepihaknya kurang dari 180 derajat. Untuk lebih mempermudahnya, kita bagi menjadi dua langkah bagian. Yang pertama, garis M merupakan garis lurus yang memotong garis G dan K di titik P dan Q. Sudut P1 dan Q1 besarnya kurang dari 90 derajat, sehingga P1 dan Q1 jika dijumlahkan besar sudutnya kurang dari 180 derajat, di mana posisi sudut P1 dan Q1 adalah sudut dalam sepihak. Selanjutnya, langkah bagian kedua, perpanjang garis G dan K. Setelah diperpanjang, maka garis G dan K akan bertemu atau berpotong di sebelah kanan garis M yang tak lain adalah sudut P1 dan Q1. Jika kedua langkah tersebut kita satukan, maka terbuktilah bahwa gambar tersebut merupakan konsep kesejajaran Euclid. Baik, selanjutnya teorema 5.1. Sudut luar suatu segitiga lebih besar daripada sudut dalam yang tidak bersisihan dengan sudut luar tersebut. Kita lihat pada gambar, di situ ada segitiga ABC yang dimana garis BC diperpanjang sampai titik D. Untuk memenuhi konsep kesejajaran Euclid, maka kita lihat di situ bahwasannya apabila sudut ACB dijumlahkan dengan sudut ACD, maka jumlah sudutnya kurang dari 180 derajat. Selanjutnya teorema 5.2. Jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal sedemikian hingga membentuk sepasang sudut dalam berseberangan yang sama, maka kedua garis tersebut adalah sejajar. Kita lihat pada gambar, di situ ada garis P dan garis Q, di mana garis tersebut dipotong oleh garis transversal K yang membentuk sudut A dan sudut B. Garis tersebut sejajar karena sudut A dan sudut B sama besar. Teorema 5.3. Jumlah dua sudut segitiga kurang dari 180 derajat. Seperti yang dijelaskan di teorema 5.1 tadi, bahwasannya jika sudut ACB dengan sudut ACD dijumlahkan, maka jumlah kedua sudut tersebut adalah kurang dari 180 derajat. Selanjutnya, akibat dari teorema 5.1, yaitu dua garis yang tegak lurus pada garis yang sama adalah sejajar. Kita lihat pada gambar, di situ ada garis M dan garis N, di mana garis tersebut tegak lurus dengan garis transversal yang memotong kedua garis tersebut. Selanjutnya yaitu akibat dari teorema 5.2, yaitu hanya ada satu garis tegak lurus pada garis tertentu yang melalui satu titik di luar garis tersebut. Kita ketahui pada gambar garis M dan titik P di luar garis M.
kita di sini akan membuktikan hanya ada satu garis yang tegak lurus, garis M melalui P. Kita buat pengandaian, andaikan ada dua garis yang tegak lurus, M yang melalui P, misalkan K dan N. Tetapi N tidak sama dengan K. Selanjutnya N dan K berpotongan di P. Lalu N tegak lurus dengan M sehingga K tegak lurus dengan M, maka N merupakan garis yang sejajar dengan K. Berdasarkan langkah yang kedua dan yang ketiga tadi terjadi kontradiksi, jadi pengandaian tersebut terbukti salah. Bahwasannya tidak hanya satu garis saja yang tegak lurus dengan garis M yang melalui P. Selanjutnya yang terakhir, akibat dari teorema 5.3. Jika titik P tidak pada garis, maka ada sedikitnya satu garis lurus yang melalui P yang sejajar K. Kita lihat gambar yang diketahui titik P dan garis K. Di sini kita akan membuktikan bahwa garis M sejajar dengan K, tetapi M melalui P. Kita lihat pada gambar, dari P ditarik garis yang lurus K dengan titik kakinya Q. Di situ buat garis M yang melalui P dan tegak lurus PQ, maka M merupakan garis yang sejajar dengan K. Setelah membahas teorema dan akibatnya, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang peran postulat sejajar Euclid. Yang pertama, jika dua garis sejajar dibagi oleh garis transversal, sebarang pasang sudut interior dalam berseberangan yang terbentuk akan sama besar. Yang kedua, jumlah sudut sebarang segitiga adalah 180 derajat. Yang ketiga, sisi bertolak belakang dari jajaran genjang adalah sama besar. Yang keempat, garis sejajar selalu berjarak sama. Lalu, eksistensi segi empat dan bujur sangkar. Yang keenam, teori luas menggunakan unit persegi. Lalu, teori segitiga yang sama yang termasuk eksistensi bangun dengan ukuran sebarang yang sama dengan bangun yang diketahui. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahumma fiqh wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.